Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bagi Anda yang di rumah saja, malam hari ini kembali hadir saya Made Sukudana Karang dengan dialog bersama Kemenkumham tentunya. Ya, pemirsa, Permenkumham nomor 10 tahun 2020 adalah peraturan yang memuat syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dewasa dan anak-anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana pencegahan dan penanganan COVID-19 pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Tentunya sudah hadir 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada malam hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama, beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Bapak Jamaruli Manihuruk SH MHMM. Om Swastiastu, selamat malam Pak Manihuruk, apa kabarnya? Selamat malam, kabar baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Selalu. Sehat tentunya. selalu ya. Baik, terima kasih sudah hadir di studio malam hari Ya. ini. Nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana pencegahan dan penanganan COVID-19 pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Bapak. Ya. Baik, dan kemudian hadir juga malam hari ini beliau merupakan Kepala Lapas Kerobokan Bapak Julius Syahruzah BCIP SHMH. Om Swastiastu, selamat malam Pak Julius. Swastiastu, Apa selamat kabarnya malam. Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Waduh, ini luar biasa sekali Pak. Tugas tetap dijalankan Pak. Siap. Di tengah pandemi COVID-19 Siap ini Pak. dilaksanakan, siap. Baik, terima kasih Bapak Julius sudah hadir di studio malam hari ini. Dan yang pastinya bagaimana juga langkah-langkah yang diambil dari sisi kesehatan. Tentunya kita juga sudah menghadirkan Dr. Ana Agung Gede Hartawan. Beliau merupakan dokter Lapas Kerobokan. Om Swastiastu Dokter. Om Swastiastu. Apa kabarnya Dok? Baik, Tentunya sehat juga ya Dok? Ya? sehat. Dokter sudah berapa lama nih Ki, bertugas di Lapas Kerobokan Dok? Kalau dihitung 23 tahun. 23 tahun lebih lama dokter ya tugasnya daripada saya tentunya. Nanti kita akan berbincang-bincang langkah-langkah apa yang diambil tentunya dari sisi kesehatan ya Dok ya. Ya. Baik, terima kasih semua dokter sudah hadir di studio pada malam hari ini. Baik, saya ke Pak Manihuruk selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Pak, tadi saya sempat menyampaikan di awal bahwa ada ini Permenkumham nomor 10 tahun 2020 peraturan yang memuat asimilasi ya Bapak ya. Tentunya tentang apa yang dilakukan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali banyak sekali dampaknya dari COVID-19 ini, berdampak dari segala lini ya Pak ya. Dan tentunya masyarakat ketika memiliki permasalahan kemudian bingung mau kemana, harus melapor seperti itu. Apakah dari Kementerian Hukum dan HAM ini sendiri ada semacam pelayanan bagi masyarakat Pak? Terima kasih. Kami dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, mengembangkan beberapa aplikasi, misalnya seperti call center. Iya. Call center ini bisa menggantikan pelayanan hukum yang tadinya masyarakat harus datang ke kantor wilayah. Tapi dengan call center ini kami bisa menjembatani sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor wilayah. Misalnya dalam hal untuk memperoleh informasi hukum dan juga untuk memperoleh bantuan hukum, konsultasi hukum, asistensi pendaftaran kekayaan intelektual, juga asistensi pendaftaran administrasi hukum umum. Itu kami layani secara online. Misalnya ini bisa menghubungi call center yang sudah disiapkan. Baik, dan tentunya di layar televisi pun sudah ada running text yang Anda bisa hubungi. Bapak, ini call center. Dan jadi call center layanan hukum bisa dihubungi oleh masyarakat secara online. Dan tentunya ini berbayar nggak sih Pak? Semuanya kita berikan secara gratis. Semuanya gratis Pak? Secara gratis. Jadi layanan jika layanan pengaduan masyarakat atau layanan konsultasi hukum gratis ataupun seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jika ketika masyarakat memerlukan pelayanan atau konsultasi hukum gratis ini sendiri, kemudian memerlukan yang namanya lawyer seperti itu Bapak. Oh, itu Pak? Sangat tepat. Kami sudah menyiapkan namanya organisasi bantuan hukum. Jadi seandainya masyarakat membutuhkan katakanlah lawyer, itu bisa kami siapkan. Dan juga misalnya dari pro bono itu ada, itu juga gratis.
tidak perlu bayar. Kami sudah bahkan bila misalnya harus berhadapan dengan penegak hukum yang lain, katakanlah polisi, ya itu bisa kita gunakan. Baik. Jadi masyarakat bisa menghubungi nomor yang sudah Bapak sudah ada di layar televisi, atau bisa saya sebutkan call center layanan hukum yang disediakan ini di 0361 224 856, dan konsultasi hukum via WhatsApp pun ada di 0811 3811 181. Saya ulangi sekali lagi di 0361 224 856, dan di konsultasi hukum via WhatsApp 0811 3811 181. Itu 24 jam nggak sih Pak? Kalau tidak masyarakat 24 jam. ingin Tidak 24 jam. Itu jam kerja saja. Jam kerja saja. Ya. Tetapi masyarakat bisa menghubungi terlebih dahulu, kemudian dari pihak Kemenkumham akan meresponnya. Tentu bisa. Di situ kan ada pelayanan WhatsApp. Ya misalnya kita melakukan WhatsApp malam ini, besok pagi pasti dijawab oleh petugas kita yang ada di sana. Jadi ya, tidak perlu khawatir. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi sekarang kalau kita lihat ini banyak sekali masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini sendiri, Bapak. Iya. Baik, luar biasa sekali. Iya. Baik, Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali ini untuk meringankan beban masyarakat tentunya ya Pak ya. Ada tentunya yang dilakukan. Masih ada banyak juga yang dilakukan. Banyak, baik, nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, karena di sesi berikutnya kita masih akan kembali bagaimana pencegahan dan penanganan COVID-19 pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menjadi topik kita pada malam hari ini. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami bagaimana pencegahan dan penanganan COVID-19 pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali tentunya masih menjadi topik kita di malam hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung nanti di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Nah, sebelum kita menerima penelpon ini tentunya kita akan kembali lagi nih, dengan pertanyaan kepada Bapak Kakanwil tentunya. Bapak, kalau kita melihat ini tadi saya sempat mengatakan bahwa akibat COVID-19 ini banyak sekali masyarakat kita terdampak, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kemudian dirumahkan, di PHK, kemudian ada juga setelah itu hal-hal yang lainnya yang perlu mendapat perhatian seperti bagaimana penyaluran bantuan hukum, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini sendiri kalau kita berbicara tentang bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Bali ini sendiri ke masyarakat, selain call center itu sendiri, tentunya ada hal-hal yang lainnya juga dilakukan oleh Kemenkumham di Bali ini sendiri, Pak, untuk meringankan beban masyarakat. Meringankan beban masyarakat tentunya tugas kita bersama, termasuk Kementerian Hukum dan HAM juga ingin berpartisipasi membantu beban tersebut. Kami yang dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan dengan seluruh jajaran yang ada di Bali berusaha untuk mengumpulkan dana berjumlah sekitar 270 juta. Dan itu kami berikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Contohnya, besok kami akan memberikan kepada panti asuhan dan juga panti jompo. Itu akan kami berikan. Tapi terkait dengan bantuan hukum tadi, ya tentunya tempatnya itu adalah call center. Kami menyiapkan termasuk lawyer yang memang kami sediakan secara gratis. Baik. Jadi lawyer atau bantuan call center layanan hukum itu sendiri bisa diakses. Bisa. Hari ini juga bisa. Hari ini juga bisa. Ya, bahkan itu sudah berjalan. Juga, ya? Itu sudah diresmikan sejak tanggal 10 Mei ini, dan sudah ada beberapa yang sudah kami layani. Hampir baru seminggu diluncurkan. Baru seminggu. Jadi, dan sudah berjalan dengan baik. Sudah ada beberapa
keluhan dari masyarakat yang kita terima, Yeah. sudah kita coba asistensi. Jadi respon dari masyarakat terhadap call center dari layanan hukum dari Kemenkumham ini sendiri mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat, Pak. Ya, sangat positif. Ya, buktinya mereka sudah memaparkan, ya mungkin karena baru, belum terinformasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Baik. Kami harapkan dengan hadirnya kami di sini, itu bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Sekali lagi, ini tindakan yang sangat luar biasa sekali dari Kemenkumham Bali khususnya ini sendiri untuk meringankan beban masyarakat. Kalau kita melihat sekali lagi dampak dari COVID-19 ini berdampak di semua sektor, termasuk kalau kita berbicara tentang Bali, siapa yang tidak tahu Bali ya Pak ya? Daerah tujuan pariwisata di dunia nomor 1 bahkan pernah ya seperti itu. Kita ngomongin tentang warga negara asing. Ini masih adakah warga negara asing yang stay atau ada di Bali saat ini Pak, saat pandemi ini Pak? Sampai saat ini tentunya masih ada, yaitu mereka yang belum pulang ke negaranya. Sesuai dengan Permenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020, itu mereka yang tinggal di Indonesia itu diberikan pembebasan perpanjangan, yang diberikan perpanjangan secara otomatis, dan mereka tidak dikenakan biaya overstay. Jadi mereka memang dibebaskan untuk itu. Dan juga untuk masuknya orang asing ke Indonesia hanya untuk orang-orang tertentu. Misalnya pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, pemegang visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan diplomatik, dan bagi mereka kru alat angkut, dan juga bagi mereka yang memang datang ke Indonesia untuk membawa bantuan sosial yang bersifat kemanusiaan. Jadi ada dasar hukumnya tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah Tentunya NKRI. ada, yaitu di Peraturan Menteri Hukum nomor 11 tahun 2020. Nah, itu yang membatasi mereka. Termasuk juga ke Bali? Termasuk ke Bali. Iya. Jadi hanya bagi pesawat-pesawat yang evakuasi, misalnya PMI kita yang ada di luar negeri itu boleh masuk ke Indonesia, karena mereka WNI, tidak ada larangan untuk WNI untuk masuk ke Indonesia. Tapi bagi orang asing, yaitu batasan yang tadi, keluar pun seperti itu, hanya pesawat-pesawat untuk evakuasi bagi orang asing, itu yang diperkenankan. Baik. Bapak, dari tadi kita ngobrol, tapi saya tidak bisa lepas dari masker yang Bapak pakai ini. Ada tulisan Lapas Kerobokan ini sendiri. Ini Bapak dapatnya dari Lapas Kerobokan kah Pak? Ya betul. Ini ada beberapa atribut yang saya pakai. Ini seperti masker ini adalah hasil karya warga binaan yang ada di Lapas Kerobokan. Baju saya ini adalah hasil karya dari LPP yang ada di Bali, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang ada di Bali. Oh, anak buahnya Bu Lilis ya. Ada lagi yang ini. Ini pas bunga nih. Nah, ini juga anak buah yang warga binaan Bu Lili yang mengerjakan itu. Bu Lili, apa kabar Bu Lili? Mungkin saat ini lagi menonton ya. Nah, ngomongin tentang Lapas Kerobokan. Beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan yang namanya asimilasi. Saya ke Bapak Yulis dulu deh Pak, selaku Kepala Lapas Kerobokan Pak. Ini Bapak menjadi, bisa dikatakan juga menjadi trending topik di beberapa sosial media juga. Nah, asimilasi kepada warga binaan termasuk juga dilakukan di Lapas Kerobokan Pak? Ya, asimilasi dilakukan juga di Lapas Kerobokan. Berapa jumlahnya yang diberikan Pak? Untuk saat ini yang khusus di Lapas Kerobokan sudah kita berikan sekitar 306 orang. 306 orang. Tapi untuk sebali saat ini yang sudah diberikan asimilasi ada 671 orang. 671 orang. Itu seluruh Bali, seluruh lapas yang ada di Bali? Ya, seluruh lapas yang ada di Bali. Oke, baik. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang warga binaan kemudian mendapatkan asimilasi, ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh mereka agar mendapatkan asimilasi tersebut. Jadi asimilasi ini sesuai dengan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 itu ada syarat-syarat tersendiri. Pertama, syaratnya itu pidana umum, bukan terkena PP 99. Yang kedua, syaratnya itu bukan orang asing. Dan yang ketiga, bahwa narapidana itu sebelum 31 Desember 2020, sepertiganya sudah masuk, Pak.
Jadi 2/3-nya sudah masuk. Baik. Jadi yang diberikan asimilasi itu yang telah menjalani setengah masa pidana atau lebih dari 6 bulan. Hal ini juga harus disertai dengan berkelakuan baik. Jadi narapidana itu harus berkelakuan baik yang bisa diberikan untuk diberikan asimilasi itu. Baik, berkelakuan baik. Berkelakuan. Itu bisa dilihat dari track recordnya juga kah? Ya, jadi track record di dalam lapas kita kan ada tim pengamat pemasyarakatan yang menjadi penilai bagi narapidana yang akan diberikan program asimilasi maupun program integrasi lainnya. Dan ini kita lakukan untuk memberikan percepatan kebebasan bagi para narapidana yang memenuhi syarat untuk tersebut, yaitu. Baik. Ada beberapa seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada syarat-syarat diberikannya asimilasi kepada warga binaan ini sendiri. Berarti warga negara asing ini tertutup untuk mendapatkan asimilasi. Ya. Sesuai dengan permennya itu, tidak terkena PP 99 dan juga bukan orang asing. Baik, PP 99 itu seperti apa, Pak? PP 99 itu adalah peraturan pemerintah yang mengatur untuk pemberian hak integrasi bagi narapidana yang narkotika, pidananya di atas 5 tahun, kemudian kasus korupsi, kasus terorisme, dan itu saja. Baik. Ada narkotika, korupsi, teroris, itu tertutup untuk mendapatkan asimilasi. Narkotika yang pidana di atas 5 tahun. Baik. Ini juga menjadi pertanyaan masyarakat juga, Pak Julius, tentang keberadaan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian dengan status asimilasi. Apakah ada bisa dikatakan setelah mereka keluar ada yang pengawasan terhadap mereka juga? Mengenai pengawasan terhadap narapidana yang asimilasi, kita sudah ada mekanismenya dari Bapas. Jadi Bapas melakukan pembinaan narapidana yang telah dilakukan proses asimilasi maupun integrasi. Dan untuk pengawasan mereka itu, kita bekerja sama dengan pihak Polri dan juga pihak kepolisian, baik itu Babinsa ataupun Koramil setempat. Jadi narapidana yang bebas diasimilasikan, itu alamatnya kita bagikan kepada mereka untuk kita awasi secara bersama-sama. Jadi untuk saat ini sebali dari 671 narapidana yang kita asimilasikan, satu orang melakukan tindak pidana kembali. Seperti kita ketahui, narapidana bernama Ikhlas yang bersangkutan dahulunya adalah narapidana yang kasus pencurian 363. Kemudian setelah beberapa hari diasimilasikan, yang bersangkutan tertangkap kembali menjadi kurir narkoba. Baik. Berarti ada hal-hal yang perlu dilakukan bisa dikatakan ketika warga binaan sudah keluar dengan status asimilasi, mereka juga harusnya melakukan hal-hal yang tidak bisa membuat mereka kembali lagi ke lapas. Seharusnya begitu. Jadi mereka di dalam asimilasi itu, mereka tuh asimilasi di rumah saja sebenarnya. Baik. Di rumah saja dengan pengawasan dari petugas PK Bapas yang memantau mereka, aktivitas mereka sehari-hari. Baik, itu setelah keluar dari lapas tentunya. Ya. Baik, kalau kita ngobrolin tentang kegiatan mereka di dalam lapas ini, seperti kata Pak Kakanwil tadi, ini hasil karya dari warga binaan juga. Dari seragam yang dipakai, kemudian maskernya keren yang ada tulisan Lapas Kerobokan ini sendiri. Kalau di Lapas Kerobokan ini aktivitasnya seperti apa sih, Pak Julius? Aktivitas di Lapas Kerobokan ini sebenarnya sangat banyak, Pak. Baik itu kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian itu adalah kegiatan untuk pembinaan narapidana yang selama ini kita kerjasama dengan pihak ketiga. Teman, pada saat ini kita sejak COVID-19 ini kita cancel dulu supaya tidak ada pertemuan antara pembina dan warga binaan. Kegiatan-kegiatan mandiri yang ada di lapas, kita pemenuhan untuk pertama masker. Masker ini yang kita pakai ini sebenarnya sudah kita bagikan kepada masyarakat. Pada saat ulang tahun pemasyarakatan ada sekitar 600 masker. 600 masker di 2 pasar dan 3 desa ya. 3 desa.
serta masyarakat yang lalu lalang di depan lapas Kerobokan. Dan ini pada saat pembagiannya juga kita melibatkan warga binaan yang asimilasi, Pak. Jadi warga binaan yang asimilasi kita minta bantu mereka untuk mendistribusikan kepada masyarakat masker ini, Pak. Jadi bisa dikatakan warga binaan asimilasi ini sendiri masih ketika di luar itu masih produktif. Harus produktif. Harus produktif. Harus produktif. Kita mengetahui bahwa ketika diadakannya asimilasi di Indonesia, masyarakat hanya mengetahui bahwa kenapa mereka mendapatkan asimilasi. Apakah ini hanya berlaku di Indonesia saja, Pak? Oh tidak. Jadi asimilasi ini sebenarnya salah satu program yang ada di Indonesia ini dibentuk asimilasi namanya. Tapi kalau ini menjadi rekomendasi dari PBB, rekomendasi dari PBB bahwa bercermin dari terjadinya penyebaran COVID-19 di Eropa dan Amerika Latin, mengakibatkan terjadinya kerusuhan di beberapa negara. Karena standar dari WHO bahwa harus ada jaga jarak. Dengan lapas yang isi sangat banyak itu, jaga jarak itu tidak bisa terpenuhi. Tidak bisa terpenuhi. Jadi beberapa negara sudah melakukan dulu untuk pembebasan narapidananya. Seperti Turki itu lebih banyak. Penduduknya narapidananya yang lebih banyak kita. Mereka sudah mengeluarkan sekitar 45.000 secara global. Kalau kita di Indonesia sudah mengeluarkan saat ini sekitar 41 ribuan. 41 ribu. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Dan ini sangat menghemat. Untuk masalah makannya saya sudah hemat gitu. Jadi ini sudah kita lakukan. Dan sesuai dengan rekomendasi dari Komnas HAM bahwa harus ada penjagaan jarak antara orang per orang. Baik. Seperti lapas Kerobokan saat ini kapasitas 323. Sebelum COVID pengeluaran asimilasi, isi di dalam lapas itu 1.676. Jadi sangat over kapasitas. Sangat over kapasitas. Sehingga kalau ada satu saja yang tertular, dampaknya luar biasa. Itu sangat rentan sekali. Sangat rentan sekali. Baik. Pak Kalapas dan juga Pak Kakanwil dan dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita rehat sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih berada dalam dialog bersama Kemenkumham Bali. Tentunya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sekali lagi, pandemi COVID-19 ini sendiri banyak sekali warga kita, masyarakat Bali khususnya yang mengalami permasalahan. Misalnya seperti yang sudah disampaikan tadi, kehilangan pekerjaan, kemudian ada yang dirumahkan, di PHK, dan juga persoalan-persoalan yang lainnya. Silahkan Anda pun bisa menghubungi call center layanan hukum di 0361 224 856 dan konsultasi hukum via WhatsApp di 0811 3811 181. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil tadi, ada beberapa layanan konsultasi hukum dan ini gratis. Sekali lagi, Bapak Kakanwil, gratis ini ya Pak ya? Gratis. Tidak ada dipungutan biaya apapun, sama walaupun itu jika memerlukan bantuan lawyer nantinya? Iya. Karena kita ada beberapa organisasi bantuan hukum yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi kita bisa menunjuk mereka. Jadi itu diberikan secara gratis. Baik. Pak Julius, ini berarti ada aktivitas-aktivitas yang positif tentunya dilakukan oleh warga binaan, khususnya di Lapas Kerobokan. Kalau saya masih ingat ini beberapa waktu lalu saya pernah memandu acara musik anak-anak warga binaan Kerobokan, Antrabes ya. Antrabes itu masih aktifkah Pak? Untuk saat ini personal yang bergerak, yang mempunyai bisa kemampuan di bidang seni tentunya. Kalau personel dari Antrabes untuk saat ini sudah pada bebas. Jadi tapi regenerasinya tetap kita lakukan pembinaan untuk pelatihan
kesenian musik. Iya. Kesenian musik. Jadi saat ini latihan rutin kita lakukan dengan personel kita rekrut dari beberapa narapidana yang berkemampuan di bidang seni. Oh. Bidang seni. Dan untuk baru-barusan ini kita merilis beberapa lagu hasil dari teman-teman di Lapas Kerobokan, lagu mengenai asimilasi dan juga pengabdianku. Pengabdianku itu asimilasi itu bercerita tentang program asimilasi ini, dan juga pengabdianku mengenai tugas lapas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi tugas lapas yang tidak bisa ditinggalkan harus tetap bekerja walaupun dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi dalam kondisi COVID-19 ini sendiri kita ketahui ini akan ada banyak peraturan yang berubah, ya, termasuk juga warga saudara-saudara atau saudara kita warga binaan di Lapas Kerobokan yang biasanya rutin dikunjungi oleh keluarga. Adakah fasilitas yang mereka dapatkan nantinya? Jadi Seperti untuk program kunjungan keluarga sejak Maret yang lalu, sejak wabah corona ini sudah mulai mewabah, jadi kunjungan keluarga kita tiadakan karena ini tidak boleh ada pertemuan atau perkumpulan dari orang-orang. Kita harus jaga jarak dan kita harus menyelamatkan kehidupan narapidana di dalam daripada peredaran tertular dari orang luar untuk COVID-19. Dan juga untuk persidangan agar narapidana itu tidak tertular juga, kita melakukan dengan model telekonferensi. Jadi narapidananya di lapas, hakimnya di pengadilan, jaksanya di kantor kejaksaan. Jadi ini kita untuk mencegah pertemuan yang bersangkutan di luar juga. Bahkan untuk bertemu atau bertatap muka dengan keluarga bisa melalui fasilitas yang diberikan oleh lapas. Lapas memfasilitasi mereka untuk kunjungan melalui video call. Video call. Jadi untuk pertemuan langsung itu untuk saat ini tidak kita izinkan. Baik, Pak Kakanwil, ini berlaku bukan hanya di Lapas Kerobokan, tetapi di seluruh lapas yang ada di Bali, Pak? Iya, berlaku untuk seluruh lapas yang ada di Bali. Iya. Jadi bisa dikatakan ini masyarakat atau warga binaan itu bisa melepas kangennya dengan keluarga walaupun hanya lewat video call. Iya, tentu bisa. Jadi tidak ada bisa dikatakan ini tidak ada pengekangan bagi mereka yang ingin tetap berkomunikasi sama keluarganya. Baik, banyak hal yang bisa dilakukan tentunya di dalam lapas tentunya, Pak Julius, bagi warga binaan. Jadi pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan pembinaan kita lakukan di dalam sangat intens. Baik itu pembinaan sablon, kemudian pembuatan tas, data kegiatan-kegiatan yang lain itu sangat intens dan sangat banyak kita lakukan. Hanya saja memang kegiatan-kegiatan itu selama ini melibatkan pihak dari luar untuk membimbing. Saat ini tidak menggunakan pihak dari luar, kita saja yang membimbing mereka. Dan juga kegiatan keagamaan dari 4 agama yang di Bali, karena di Bali ini heterogen, agama Hindu, agama Islam dan agama Nasrani serta agama Buddha, itu dilakukan secara mandiri saja antara petugas yang melakukan pembinaan atau dari narapidana itu sendiri untuk rekan-rekannya. Oke, saya ke Dr. Hartawani, dokter khususnya di Lapas Kerobokan ini sendiri. Dok, kalau kita melihat aktivitas warga binaan yang ada di lapas ini sendiri, kan kita tahu nih kalau warga binaan itu jumlahnya bukan hanya bisa dibilang ini cukup banyak. Kemudian dari sisi kesehatan, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini saat ini, Pak Dokter? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat bahwa di Lapas Kerobokan khususnya itu sebenarnya kapasitasnya adalah 323 saat ini itu dihuni oleh 1.317 orang. Jadi sudah 400% naik. Jadi kalau kita lihat dengan isi yang begitu banyak over kapasitas, kemudian ada kelompok rentan seperti misalnya usia lebih dari 60 tahun, kemudian ada penyakit-penyakit multiple seperti diabetes, kemudian hipertensi dan penyakit paru obstruksi. Itu masih banyak yang ada di lapas. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus benar-benar fokus pada program pencegahan.
terhadap pandemi virus COVID ini. Dan kita sudah mempunyai strategi 12 langkah yang kita selenggarakan, yang kita laksanakan di lapas. Seperti misalnya yang pertama adalah kita harus menerapkan SOP, khususnya adalah terhadap orang yang masuk dan keluar dari dan ke lapas. Itu kita harus terapkan. Kemudian yang kedua adalah pengadaan APD, alat proteksi diri, seperti misalnya pengadaan masker, pengadaan sarung tangan, pengadaan yang lain-lain juga kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah kita membuat bilik sterilisasi, kemudian kita membuat tempat untuk cuci tangan. Nah, tempat untuk cuci tangan ini kita letakkan di tempat-tempat strategis seperti misalnya di depan kantor. Bagi orang yang mau masuk itu harus selalu cuci tangan, kemudian masuk ke bilik sterilisasi. Kemudian di dalam juga di tempat-tempat yang umum, di depan wisma itu semua kita buat wastafel untuk mereka supaya cuci tangan. Begitu dia keluar dari blok atau wismanya harus cuci tangan, masuk ke wisma juga cuci tangan. Kemudian di dalam juga terus dia menggunakan masker. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus melakukan sterilisasi terhadap tempat-tempat umum maupun hunian. Itu dengan penyemprotan desinfektan secara rutin yang kita lakukan sehingga kita mengharapkan virus maupun bakteri yang ada di mereka itu bisa mati. Nah, kemudian yang kelima, nah seperti tadi dikatakan bahwa kunjungan langsung tidak ada. Kita melalui mode video call. Yang kedua, yang berikutnya adalah persidangan. Tidak langsung dia ke tempat sidang, tapi kita melakukan dengan cara telekonferensi. Jadi orangnya melalui video. Kemudian yang berikutnya adalah menghentikan untuk sementara masuknya tahanan baru. Sehingga tahanan-tahanan yang baru masuk itu yang rentan, siapa tahu dia membawa virus, maka itu kita hentikan. Kemudian yang berikutnya adalah membatasi, seperti tadi Bapak katakan bahwa membatasi kegiatan pembinaan yang melibatkan stakeholder atau mitra pembina dari luar, supaya benar-benar itu bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya yang ke-9 adalah mengurangi intensitas kehadiran petugas. Jadi bisa WFH. Jadi work from home, jadi sebagian yang bisa piket, yang harus melayani itu bisa masuk. Sedangkan yang lain dari rumah. Kemudian kita memberikan vitamin, kemudian kita membentuk satgas. Yang berikutnya yang paling terakhir adalah pengeluaran ataupun pembebasan warga binaan melalui program asimilasi dan integritas yang telah memenuhi syarat. Itu upaya-upaya kita supaya janganlah ada yang tertular virus corona. Baik, dari 306 warga binaan di Lapas Kerobokan ini sendiri kemudian mendapatkan asimilasi, perlukah mereka mendapatkan semacam surat keterangan bahwa mereka memang bebas dari COVID-19 ini sendiri, Dok? Untuk sementara kita tidak bisa memberikan surat keterangan karena kita tidak ada tes, rapid test tidak ada. Jadi kita tidak bisa memberikan bahwa kita jaminan dia bebas dari COVID. Tetapi selama dia di lapas itu adalah mereka adalah sehat dan tidak pernah satupun sudah kita ajak dia berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun itu tidak ada gejala. Jadi kita memberikan surat keterangan sehat saja. Jadi tidak berisi khusus COVID gitu enggak ada. Tapi pengecekan secara kesehatan secara berkala rutin juga tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Kepada warga binaan tentunya. Ada perubahan nggak sih, Dok? Ada mungkin dari sisi kesehatan mereka? Kalau saya amati sebenarnya wabah COVID ini perharinya sebelum wabah itu sekitar 800 orang per bulan. Tetapi saat ini setelah wabah COVID itu menurun. Bisa sampai cuma 400 orang per bulan. Nah, ini saya prediksi bahwa mereka sudah melakukan PHBS,
perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Dengan memakai masker, kemudian dengan imunitas, olahraga setiap pagi. Nah, itu yang dia lakukan, dia menjaga betul-betul menjaga kesehatannya. Dia juga merasa ngeri sebenarnya kalau dia mendapatkan virus, luar biasa ngeri sekali dia. Sehingga dia betul-betul menjaga. Saya lihat tidak terlalu banyak sekarang orang yang sakit. Baik. Itu dampak. Jadi informasi tentang keberadaan virus ini sendiri, Pak Julius, bagi warga binaan juga tetap mereka update juga. Tetap update juga karena kita televisi setiap Wisma itu kita sediakan televisi untuk informasi kepada mereka. Pak Kakanwil, ini bukan hanya berlaku bagi lapas Kerobokan sajakah? Tentunya tidak. Itu berlaku untuk seluruh lapas yang ada di Bali. Jadi wilayah kerja Kanwil Hukum dan HAM Bali adalah seluruh wilayah Bali. Baik misalnya di Singaraja itu berlaku. Baik. Ada yang menarik di sini, ada bilik sterilisasi. Seperti apa itu, dokter? Bilik sterilisasi itu adalah bilik di mana seseorang yang akan masuk ke dalam lapas itu masuk dulu ke suatu bilik di mana dia masuk kemudian disemprotkan bahan-bahan yang bisa mematikan kuman. Tapi bahan-bahan yang kita pilihkan adalah bahan yang tidak berusaha untuk tidak menyebabkan alergi, yang bisa bisa ditolerir lah oleh badan. Ya. Tidak berbahaya bagi tubuh tentunya. Tidak berusaha untuk tidak berbahaya, sehingga pada saat dia masuk kemudian kita terangkan bahwa dia harus tutup mata dan lain sebagainya, tapi adalah di badan saja. Kemudian setelah dia keluar dia cuci tangan dan lain sebagainya. Itu. Ini yang menarik sekali setelah dilakukannya atau perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan di lapas Kerobokan, ada sesuatu yang berubah di sana. Semakin sedikit mereka astungkara, mungkin lebih banyak lagi mereka lebih sehat lagi, dokter. Mudah-mudahan. Itu ya harapannya di lapas Kerobokan dan juga di lapas-lapas yang lainnya. Pak Kakanwil. Dan kita harapkan ini tidak ada satupun sampai saat ini belum adakah case atau kasus yang mengatakan salah satu warga binaan terkena virus corona ini sendiri, dok? Sampai saat ini belum ada yang terkonfirmasi atau belum ada yang positif. Dan kita harapkan tidak ada ya, dok. Tidak ada. Baik. Seandainya ada, nah ini dia yang menjadi pertanyaan. Adakah rumah tahanan yang ditunjuk sebagai tempat isolasi bila mana ada di wilayah Kemenkumham Bali tentunya yang terindikasi ke sana? Nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang bagaimana penanganan atau pencegahan dan penanganan COVID-19 pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Bali. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Ya, terima kasih. Di sesi yang terakhir ini bagaimana pencegahan dan penanganan COVID-19 pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM masih menjadi topik kita. Silakan ada yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Sudah ada yang bergabung. Om Swastiastu, selamat malam. Halo, selamat malam. Saya. Iya, selamat malam. Apakah semua kasus ini bisa ditanyakan? Apakah semua kasus bisa ditanyakan? Oke. Apakah semua kasus yang dihadapi masyarakat bisa ditanyakan ke call center pelayanan ini sendiri? Gitu ya, Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik. Nah, ini pertanyaan dari masyarakat ini. Kalau tadi kan banyak sekali yang masyarakat yang tiba-tiba bisa terdampak dari COVID-19 ini. Kalau kita berbicara tentang tadi juga sudah Pak Kakanwil mengatakan bahwa ini ada beberapa layanan konsultasi hukum gratis, kemudian ada layanan pengaduan masyarakat, kemudian asistensi haki kewarganegaraan. Ini semua kasus bisakah ditanyakan? Semua bisa ditanyakan selama itu permasalahan hukum. Tentunya bisa. Baik. Nah,
Itu sudah langsung menjawab pertanyaan dari Bapak nggih. Jadi semua permasalahan hukum bisa ditanyakan. Misalnya masalah kenotariatan itu bisa ditanyakan. Jadi tidak perlu ragu-ragu menanyakan. Nanti juga kita akan berikan jawaban kalau memang itu bukan bagian dari tugas-tugas kita, ya kita akan mengatakan bahwa itu memang bukan di sini tempatnya. Baik. Sudah sekali lagi bisa dihubungi nomor yang sudah ada di layar televisi Anda ya untuk call center pelayanan hukum di 0361 224 856 dan konsultasi hukum via WhatsApp, silakan. Nah, sudah ada Pak Ketut niki dari mana niki? Om Swastiastu. Selamat dari Tampak Siring ya, Gianyar. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Ketut. Ya, Om Swastiastu, Pak Sukut Dano Harang. Nggih, durus. Singkat aja Pak, pertanyaannya Pak. Ya, boleh. Ya. Kalau hukum-hukum itu sebenarnya saya pernah lihat ada yang perkara di kabupaten, kadang-kadang di provinsi bisa kalah. Nggih. Terus? Apa itu perbedaannya? Baik. Terima kasih Pak Ketut. Pak Ketut di Tampak Siring. Ini berarti ada case-case yang bisa dilaporkan, apakah itu di kabupaten kota atau tingkatnya di provinsi bisa dilaporkan juga bisa. Bapak Kakanwil? Bisa, seperti yang kita siapkan tadi. Misalnya ada bantuan hukum yang perlu kita siapkan, misalnya perlu lawyer. Itu kan kita siapkan. Jadi tentunya itu juga akan bisa dilakukan melalui call center ini. Jadi itu bisa dilakukan ya Pak Ketut ya dari Tampak Siring. Silahkan Anda bisa menghubungi nomor yang sudah ada di layar televisi Anda yang di running text. Nah, itu di foto terlebih dahulu. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang permasalahan hukum apa yang Anda hadapi saat ini. Baik, saya ke Pak Kakanwil. Tadi Dr. Hartawan mengatakan ini stop dulu deh Pak, warga binaan yang akan masuk ini. Ini seandainya ada kasus yang melibatkan masyarakat yang harus sudah putus seperti itu, apa yang dilakukan Pak? Untuk sekarang ini sudah disiapkan yaitu rutan Bangli. Jadi misalnya kalau sudah inkrah, itu mulai kemarin itu kami terima di rutan Bangli, tentunya dengan protokol kesehatan. Dan juga nanti di rutan Bangli akan dilakukan misalnya isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, setelah itu baru didistribusikan ke mana seharusnya atau ke lapas mana seharusnya yang bersangkutan. Jadi bisa dikatakan ini rutan Bangli ditunjuk sebagai tempat isolasi. Betul. Baik. Untuk kapasitas, tenaga medis, fasilitas juga sudah lengkap. Sudah lengkap di sana. Baik. Jadi setelah 14 hari dilakukan isolasi mandiri, kemudian baru kembali distribusikan. Ya, istilahnya. Ya. Baik, Bapak Kakanwil, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di saat pandemi saat ini, Pak? Tentunya ada. Kami dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, bertekad untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan kami mulai dari pimpinan tertinggi sampai yang paling bawah bertekad untuk mewujudkan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali berserta jajaran menjadi membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik, luar biasa sekali. Bapak Julius, ini tentunya ada yang ingin disampaikan kepada warga binaan tentunya di Lapas Kerobokan khususnya, Pak. Terima kasih barangkali untuk warga binaan agar mereka bersabar dengan kondisi seperti ini, karena untuk saat ini mereka tidak bisa bertemu langsung dengan keluarga. Insya Allah kalau badai ini berlalu, situasi normal kembali, kami akan melaksanakan protokol seperti biasa untuk kunjungan kembali. Jadi yang sudah mendapat asimilasi jangan nakal lagi ya. Juga yang mendapat asimilasi agar tidak melakukan kejahatan lagi, kejahatan ulang, karena sanksinya sangat berat. Kita akan cabut asimilasinya, dan juga sesuai dengan perintah Menteri Hukum dan HAM untuk yang melanggar program asimilasi akan kita lakukan tutupan sunyi, setrap sel, karena pelanggaran yang bersangkutan. Jadi lebih baik program ini dijalankan secara amanah dan ikuti aturan pemerintah, tetap di rumah saja. Baik, Dr. Hartawan selaku dokter di Lapas Kerobokan, ada yang ingin disampaikan untuk bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19 di saat pandemi COVID-19 ini sendiri, khususnya bagi warga binaan, Dok? Ya,
khususnya untuk warga binaan, saya harapkan mari kita bekerja sama untuk selalu mengikuti arahan dari pemerintah, yaitu misalnya memakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian hal-hal yang lain yang bisa membuat kita menjadi lebih kuat imunitasnya, seperti olahraga dan asupan yang bagus. Dan kemudian untuk keluarga dari warga binaan, saya kira berharapkan untuk tetap tenang, bersabar, bahwa orang yang di dalam kita akan buat untuk bisa jangan sampai tertular virus COVID. Jadi bersabar saja, mudah-mudahan kita aman semua. Baik, sekali lagi ini sebagai respon terhadap masa pandemi COVID-19, Kanwil Kemenkumham Bali sekali lagi meluncurkan yang namanya call center layanan hukum yang bisa Anda akses tentunya di 0361 224 856 ataupun konsultasi hukum via WhatsApp di 0811 3811 181. Sekali lagi ini beberapa layanan konsultasi hukum gratis. Tidak berbayar ya Pak ya, Pak Kanwil. Sekali lagi ini gratis. Ini pelayanan bagi masyarakat khususnya ini untuk di Bali memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini sendiri ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak-bapak sudah sharing malam hari ini. Tetap sehat. Baik, saya Made Sikudanekaran. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.